Apa sih impian kamu? Mungkin adalah satu pertanyaan yang sering kita dengar ketika kita lagi kumpul sama keluarga, ketika kita lagi main sama teman-teman, atau sama rekan-rekan terdekat kita. Atau bahkan sebenarnya pertanyaan ini dulu udah pernah ditanya ke kita, dan kita udah pernah jawab. Tapi pertanyaannya, apakah kehidupanmu saat ini sudah mencapai apa yang kamu impikan dulu? Jika belum, pertanyaan adalah, kenapa? Kebanyakan dari kita ketika kita ditanya impiannya apa, itu waktu kita masih kecil, waktu kita masih muda. Ya dimana waktu itu kita, ya udah, asal kita menjawab waktu itu apa yang bagus, apa yang menurut kita bagus, dan apa yang menurut orang tua kita juga bagus. Contoh, biasanya kita kalau ditanya impiannya mau jadi apa, banyak dari anak-anak tuh jawab, mau jadi dokter, mau jadi pengusaha, mau jadi pebisnis, seperti itu. Tetapi ketika berjalannya waktu belajar dan kita menjalani hari-hari kita, ternyata hal itu tidak semudah yang kita bayangkan. Apa yang menyebabkan kita menganggap itu tidak semudah yang kita bayangkan? Hal yang menyebabkan itu tidak mudah seperti yang kita bayangkan adalah karena kita tidak memiliki yang namanya ambisi. Waktu kita menyebutkan, kita hanya sembarang menyebutkan, tetapi kita tidak benar-benar menginginkan hal tersebut. Dan kita pun tidak tahu kalau untuk mencapai ke sana butuh banyak proses yang harus kita lalui. Nah, jika kamu adalah salah satu dari antara kebanyakan orang yang sebenarnya punya impian dalam kehidupan ini dan saat ini belum tercapai dan kamu sebenarnya masih ingin mencapainya, maka di video kali ini gue akan membagikan satu framework yang akan bantu kita untuk bisa selangkah demi selangkah mendekati impian yang kita inginkan dan pada akhirnya kita bisa mencapainya. Framework ini akan terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, framework yang pertama nanti adalah benar-benar menginginkan apa yang kita impikan. Atau dalam bahasa mudahnya, ini adalah sesuatu yang gue pelajari dari Anthony Robbins. Ya, kita harus punya yang namanya hunger, rasa lapar. Kita benar-benar pengen mencapai hal tersebut. Sehingga kita akan melakukan apapun yang dibutuhkan untuk bisa mencapai hal tersebut. Poin yang kedua adalah action. Ketika kita punya keinginan untuk mencapai tersebut, tetapi kita hanya ingin dan kita tidak melakukan apapun juga, maka hal itu akan tetap menjadi impian. Dan poin yang ketiga, ketika kita sudah punya ambisi, kita sudah action. Yang ketiga, kita harus menjadi be the best version of ourselves. Kita harus menjadi versi terbaik diri kita sendiri. Oke? Nah, untuk poin yang pertama, kita akan bahas tentang yang namanya hunger, punya keinginan yang besar. Biasanya ketika kita punya keinginan yang besar, itu akan muncul juga hal lain dalam hidup kita seperti yang namanya ketakutan. Hal yang menghambat untuk kita melakukan apa yang kita inginkan, itu biasanya adalah yang namanya takut. Takut apa? Takut diomongin orang, takut gagal, takut nanti susah, takut nggak punya waktu, dan lain-lain. Tapi pertanyaannya, sebenarnya takut itu apa? Apakah takut itu real? Takut itu sebenarnya diciptakan oleh pikiran kita sendiri, atau bahasa lain adalah sebenarnya takut itu adalah ilusi. Karena kita belum melakukan apapun, tetapi kita sudah mengalami rasa takut. So, yang terpenting adalah kita harus punya ambisi dulu, sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tetap akan melakukan apapun juga yang dibutuhkan untuk kita bisa sukses. Atau istilahnya lapar. Lapar itu dalam artian gini, kita menginginkan sesuatu itu dengan sungguh-sungguh, dengan sangat. Kita ambil contoh. Anggaplah kita sedang menginginkan satu handphone, iPhone terbaru, ya anggaplah harganya 20 juta. Dan kita pengen banget sama benda itu. Suatu hari ada diskon besar-besaran dari Apple. Tetapi diskonnya itu adanya di jam 7 pagi dan itu hanya ada 10 unit. Dan pengumuman ini dibuat di sore hari jam 3 sore. Ketika kita mendengar pengumuman itu jam 3 sore, kalau kita benar-benar menginginkan
iPhone tersebut, ya, kita benar-benar berambisi pengen dapatin iPhone tersebut, apa yang akan kita lakukan? Kita akan melakukan apapun juga yang dibutuhkan, yang kita perlukan untuk bisa dapetin tuh iPhone. Kita diumumin jam 3, iPhone-nya cuma ada 10 unit, dan itu dibuka besok jam 10 pagi. Ya kan, dilakukan apa? Dari sekarang aja kita ngantri, kita berangkat langsung ke tempat itu, tungguin di depan toko Apple-nya. Kelihatannya apa? Kelihatannya crazy guys, kelihatannya aneh, kelihatannya gila. Tapi ini yang disebut dengan yang namanya ambisi. Ketika kita menginginkan sesuatu dengan sungguh-sungguh, maka kita akan melakukan apapun juga yang diperlukan untuk bisa mencapai itu semua. Gak peduli apa kata orang, gak peduli juga seberapa susah. Dan untuk segala sesuatu yang terlihat mungkin buat kita itu impossible, kalau kita benar-benar menginginkan hal tersebut, maka benar atau tidak, kalau kita akan muter otak kita segimanapun juga untuk bisa mencapai hal tersebut. Kita akan cari tahu berbagai cara, kita akan melakukan analisa, kita akan lakukan penelitian kalau kita benar-benar menginginkan hal tersebut. Betul? Nah, oleh karena itu, ambisi adalah rasa yang paling kita perlukan jika kita ingin mencapai apa yang kita inginkan. Tetapi ingat, ambisi saja tidak cukup. Kita pengen saja tidak cukup. Pengetahuan aja yang kita tahu caranya, hasil analisanya kita dapatkan, itu pun tidak cukup untuk bisa mencapai apa yang kita inginkan. Kenapa? Kalau kita tidak melakukan action, maka tidak akan ada perubahan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Sama aja, kita hanya jadi orang yang, oke, gue tahu itu. Nah ini yang bahaya. Banyak dari kita belajar, banyak dari kita mempelajari dalam kehidupan kita ini, belajar dari banyak orang, mungkin dari atasan kita ketika kita lagi di dunia kerja, mungkin kita sering dengerin YouTube, tetapi kita hanya tahu, tetapi kita tidak melakukan hal tersebut. Kita tidak mengimplementasikannya di dalam kehidupan kita. Yang terjadi apa? Kita hanya tahu dan kita merasa kita pintar, tetapi ternyata kita nggak ngelakuin apapun juga untuk merubah kehidupan kita sendiri. Yang mengerikan apa? Dengan kita punya knowledge tersebut, ketika ada orang atau seorang coach lah, anggap kita mau ngubah kehidupan kita ketemu dengan seorang coach. Coach itu ngarahin kehidupan kita. Ketika kita udah tahu apa yang mau diarahkan oleh coach tersebut, otak kita akan ngomong apa? Gue udah tahu. Ini mah gue tahu. Ini mah ya gini doang yang diajarin. Itu sangat berbahaya. Kenapa? Karena dengan begitu kita jadi tidak melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Karena kita merasa kita udah tahu. Kita merasa gelas kita sudah penuh. Kita ngerasa kita udah ngerti. Ngapain gue bayar mahal-mahal deh, susah-susah gue belajar sama coach ini. Yang diajarin gue udah tahu. Itu berbeda antara kita tahu dengan kita action. Inilah yang membedakan antara orang yang tidak berhasil dengan orang yang berhasil. Orang yang tidak berhasil, dia hanya tahu. Dan kita akan lihat, orang yang hanya tahu tetapi nggak action, dia tidak menerapkan dalam kehidupan dia, kehidupannya pasti akan stuck. Atau posisinya, anggaplah kalau di dunia kerja, mungkin karirnya akan stuck di situ aja. Sementara dia ngerasa, gue ngerti banyak tapi kok gue gini-gini aja ya. Wah, nih orang nih kayaknya ngejilat atasannya nih. Sementara yang membedakan dia dengan orang lain adalah dia tidak action, orang itu action. So, action itu sangat penting, ya. Jadi action itu adalah satu hal yang sangat penting untuk mewujudkan apa yang kita inginkan. Untuk framework yang kedua, kita masuk ke dalam yang namanya action. Action itu sederhana adalah tindakan yang kita lakukan. Setelah kita tahu caranya, kita lakukan tindakannya di dalam kehidupan kita. Nah, action ini sebenarnya membantu kita menunjukkan kepada kita mana hal yang works dan mana yang tidak works. Dan juga menunjukkan bahwa hal yang dulunya tidak mungkin ketika kita mulai lakukan, kita lakukan terus-menerus. Oh, ternyata itu mungkin terjadi. Oh, ternyata ini achievable. Oh, ini ternyata bisa dicapai. Itu semua kita bisa rasakan dan bisa kita ketahui ketika kita sudah action. Tanpa action, kita tidak akan tahu itu semua. Nah, sebenarnya pertanyaannya,
action seperti apa yang harus kita ambil? Apakah actionnya langsung harus sebuah action yang besar? Anggaplah kita mau jadi seorang pebisnis, sekarang kita masih kerja kantor, gue mau jadi businessman nih. Udah gue langsung resign kantor deh, gue langsung bangun bisnis gue sekarang. Enggak seperti itu. Yang namanya action adalah kita mulai dari sesuatu yang kecil, tapi kita lakukan secara konsisten. Oke? Ingat, hal terpenting adalah action tidak perlu langsung sesuatu hal yang besar, tetapi kita bisa mulai dari hal yang kecil, tetapi kuncinya kita harus lakukan secara konsisten. Dengan kita melakukan secara konsisten, kita percaya yang namanya segala sesuatu dalam kehidupan kita itu membutuhkan proses. Untuk mencapai satu hal, kita harus melalui proses A, kita harus melalui proses B, dan kita harus melalui proses C. Dan kita perlu ingat, semua orang di dunia ini, semua orang yang hebat di dunia ini, yang kita tahu, yang kita kenal juga di dunia ini ya, tidak semuanya tiba-tiba langsung punya skillnya. Nggak semua dari mereka itu kan tiba-tiba bisa. Sekarang tanya nih, seorang atlet basket, apakah dia terlahir langsung bisa jago main basket? Nggak. Tapi yang membuat dia berbeda dan mereka bisa jadi pemain basket yang hebat dan terkenal adalah secara konsisten dia mau melakukan latihan dan melalui prosesnya untuk bisa menjadi pemain basket yang profesional. Tapi mungkin banyak dari kalian juga tahu, ya gue juga tahu sih kalau kalian mau sukses ya kuncinya konsisten. Banyak dari orang, sekarang gue tanya, kalian tahu nggak cara untuk sukses? Ya udah, tinggal bekerja, lakuin terus-menerus ya belajar. That's it. Banyak orang di sini tahu yang namanya cara untuk sukses. Tetapi sedikit dari mereka yang konsisten untuk melakukan prosesnya. Jadi yang membedakan orang berhasil dan orang yang tidak berhasil adalah yang ini mau melalui prosesnya, sementara yang ini mau hasil yang instan. Sementara untuk kita bisa terus berkembang, kita harus berprogres, kita harus memperbaiki diri kita, karena diri kita yang hari ini akan bisa menjadi lebih baik ketika kita akan melakukan sebuah action dan ternyata mungkin hal itu belum berhasil. Mungkin yang kita lakukan bukan hal yang tepat, tetapi dari hal tersebut kita bisa mendapatkan sebuah feedback, sebuah masukan yang bisa memperbaiki hidup kita dan membuat kita jadi lebih baik di kemudian hari, sehingga kesalahan yang kita lakukan di keputusan sebelumnya, di tindakan kita sebelumnya, bisa kita perbaiki untuk menjadi lebih baik. Hari ini jadi lebih baik, besok jadi lebih baik, besok jadi lebih baik, dan besok menjadi semakin lebih baik. Jadi kuncinya, ketika kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan, kita sudah tahu knowledge-nya, kita sudah punya ambisinya, yang perlu kita lakukan adalah kita harus melakukan hal tersebut dan perubahan itu harus kita rutin lakukan secara konsisten di dalam kehidupan kita. Dan yang terpenting adalah stop juga menyalahkan faktor eksternal. Stop menyalahkan orang lain, stop berhenti membuat alasan, stop menyalahkan keadaan ataupun kita blaming Tuhan. Tuhan, kenapa Tuhan kasih kehidupan ini seperti ini kepada saya? Sekarang pertanyaannya adalah, hidupmu yang mengendalikan siapa? Pasti kamu sendiri. So, kamu punya kendali akan hidupmu sendiri untuk memutuskan apa yang kamu mau lakukan hari ini, besok, dan seterusnya. Jadi, jika kalian memang ingin sukses dan merubah hidup kalian, ubah apa yang kalian lakukan sebelumnya yang kurang tepat, perbaiki untuk jadi lebih baik, terus lebih baik, dan terus lebih baik, lakukan secara konsisten. Framework yang 3 itu be the best version of yourself. Maksudnya gimana? Be the best version of yourself. Sederhananya lah, jadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Jika dirimu sekarang sudah mencapai di satu titik, lebih baik lagi dari itu. Dan hari ini sudah lebih baik, besok harus lebih baik lagi. Ini udah lebih baik, besok harus lebih baik lagi. Kebanyakan dari kita pasti ketika ingin mencapai sesuatu, kita punya panutan yang kita ingin lewati. Anggaplah orang tersebut sudah ada di titik B. Otomatis kita punya impian kita untuk mencapai di titik A. Nah, ini adalah suatu hal yang kurang baik juga. Kenapa? Dengan begitu, kita hanya memberikan limitasi bagi diri kita sendiri untuk bisa mencapai titik A. Yang kita khawatirkan adalah ketika kita berhasil melampaui orang ini dan kita sudah mencapai titik A, kita akan merasakan yang namanya puas. Sehingga kita menjadi tidak growing lagi dari waktu ke waktu.
Sementara kalau kita mau menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri, kalau kita sudah mencapai A, ya kita harus jadi lebih baik lagi. Kita udah sampai jadi A+, kita lebih baik lagi jadi A++. Anggaplah kita sudah nyampe di titik itu, ya kita harus coba lebih baik lagi menjadi, anggaplah super, menjadi level S. Ya mungkin panutan kita masih tetap di level B. Dengan demikian, kita tidak memberikan border atau batasan bagi diri kita untuk berkembang. Jadi dari hari ke hari, kita akan terus berusaha, kita akan terus action untuk menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri sehingga kita bisa menjadi orang terbaik mungkin di dalam kategori yang sedang kita lakukan. So, jika kamu ingin mencapai impian yang selama ini kamu impikan dan belum terwujud, stop menunda, stop menunggu, dan stop overthinking. Jangan biarkan kekhawatiran dan ketakutan menguasai dirimu. Tapi yang terpenting adalah start action. Karena yang membedakan antara orang tidak berhasil dengan orang yang berhasil adalah sebatas action. Dan lakukan action ini secara konsisten. Dan ketika kamu melakukannya secara konsisten, ubah setiap tantangan yang datang ke dalam kehidupanmu menjadi peluang untuk membantu kamu menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari hari ke hari. Karena Tuhan sudah memberikan setiap sumber daya yang kita butuhkan untuk sukses. Hanya tinggal bagaimana kita memanfaatkan dan menggunakan sumber daya tersebut agar kita menjadi pribadi yang berhasil dan lebih baik. Oke, sekian untuk video kali ini. Semoga video kali ini bisa memberikan pencerahan dan manfaat buat kalian sehingga kalian bisa mencapai impian yang kalian inginkan. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you dan bye-bye.